萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Meskipun sekte Mystic Cloud telah merekrut sejumlah besar murid selama beberapa tahun ini, mereka tidak bisa melatih mereka menjadi individu yang kuat dalam waktu singkat. Klan primer, bagaimanapun, berbeda. Sebagian besar penjaga klan adalah elit yang telah dilatih secara khusus selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun mereka kalah jumlah ketika pertarungan jarak dekat, sekte Mystic Cloud hanya bisa bertarung di bagian terluar manor terlepas dari seberapa liar mereka menyerang. Pada saat ini, istana besar tak tertembus di bawah pertahanan ketat klan primer. Lingkungan luar manor telah sepenuhnya berubah menjadi penggiling daging berdarah. Pisau dan pedang datang dan pergi. Tangisan sengsara yang tajam terdengar tanpa henti. Darah merah cerah segar bertebaran ke segala arah. Itu mewarnai dinding rumah bangsawan yang tinggi menjadi tampak seolah-olah ditutupi oleh tirai merah. Aroma darah yang menyengat perlahan menyebar sebelum menyebar ke seluruh kota. Ledakan energi yang intens tiba-tiba terdengar di langit. Semua tatapan di kota melihat ke atas dan melihat primer Tengshan dipaksa mundur oleh Yunfu dan Yunsu. Dari kelihatannya, tampaknya primer Tengshan sedikit berjuang untuk berurusan dengan dua ahli Do Wang. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya setelah mengalami luka ringan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Tengshan, berhentilah bertingkah keras kepala. Meskipun kami berdua bukan tandinganmu berdasarkan kekuatan individu, kamu akan kalah ketika kami berdua bersatu. Yufu perlahan menstabilkan douki di tubuhnya setelah melihat primer Tengshan mundur. Primer Tengshan tidak peduli dengan perkataan Yunfu. Dia menoleh dan pandangannya melihat ke lingkaran pertempuran Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan di tempat itu bahkan lebih intens dari area tempat dia berada saat ini. Meskipun orang biasa kesulitan mengamati situasi pertempuran dengan jelas, primer Tengshan dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, pertarungan antara ketiga orang itu mungkin sangat intens, tetapi masih agak sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun kekuatan Dou Huang Yundu dan Yunsa tidak terlalu murni, kekuatan mereka akan berlipat ganda karena bekerja sama. Terlebih, ini bukan pertama kalinya mereka berkolaborasi karena terlihat betapa sangat sinkronnya kolaborasi mereka. Faktanya, mereka mampu mempertahankan situasi di mana mereka tidak kalah meskipun kekuatan individu mereka jauh lebih lemah daripada kekuatan Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan antara Hai Bodong dan dua lainnya jelas memasuki tahap-tahap panas. Dari kelihatannya, Hai Tua mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkan kedua orang itu. Aku harus menunda kedua orang ini dan memberi Hai Tua waktu yang cukup. Primer Tengshan mengatupkan giginya. Dia mengambil kesempatan ketika nafas lawannya tidak terlalu stabil untuk melirik pertempuran yang sangat intens di bawah. Pada saat ini, bagian luar manor di bawah telah sepenuhnya diwarnai dengan darah segar. Murid-murid dari sekte Mystic Cloud dan para penjaga dari klan primer telah terlibat dalam pertarungan sengit di setiap jengkal tanah. Situasinya agak tidak menguntungkan, tetapi untungnya ada Yafei dan yang lainnya memberi perintah di dalam manor. Sepertinya sekte Mystic Cloud harus menderita kerugian yang cukup besar untuk menghancurkan semua garis pertahanan ini. Di mana aku akan menaruh muka milik keluarga yang ditinggalkan oleh leluhurku? Primer Tengshan mengalihkan pandangannya dari tanah dan tertawa ke arah Yunfu dan Yunsu. Yunfu dan Yunsu sekali lagi menggelengkan kepala saat mendengar ini. Mereka segera berhenti memberi primer Tengshan kesempatan untuk beristirahat dan membalas. Dengan kepakan sayap di punggung mereka, mereka menarik dua busur melintasi langit dan sekali lagi menyerang dari kiri dan kanan. Suara ledakan energi di langit semakin jelas saat ketiga orang itu sekali lagi bertukar pukulan. Dengan aliran waktu, suara pembunuhan yang bergema di kota suci Jia Ma secara bertahap berkurang sedikit.
Jelas, pertarungan darah habis-habisan ini melelahkan kedua belah pihak. Perlawanan keras kepala dari klan primer memang menyebabkan sekte Misty Cloud harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, tanda-tanda bala bantuan yang tidak dapat mengikuti mulai muncul di bawah serangan dari sekte Misty Cloud. Dalam waktu 10 menit lebih dari saat tanda itu muncul, halaman luar klan primer benar-benar ditempati oleh Misty Cloud Sect. Kehancuran klan primer hanyalah masalah waktu dalam menghadapi kelelahan seperti itu. Namun, ada perubahan tak terduga di udara saat klan primer melakukan yang terbaik untuk bertahan di bawah. Ini menyebabkan hati semua anggota klan dari klan primer tenggelam. Setelah pertempuran sengit di langit, primer Tengshan tidak dapat memblokir Yunfu dan Yunsu seperti yang dia inginkan. Sebaliknya, mereka berdua telah memanfaatkan kesempatan itu sementara dia untuk sesaat teralihkan untuk melepaskan pukulan yang benar-benar telak. Wajah primer Tengshan menjadi pucat saat dia menerima kekuatan penuh dari serangan Yunfu dan Yunsu. Darah segar dimuntahkan di depan banyak sekali tatapan mata. Tubuhnya juga dengan cepat jatuh dan segera disambut oleh anggota klan primer, yang bereaksi dengan cepat, sebelum dia menyentuh tanah. Tetua pertama. Kekalahan primer Tengshan segera menimbulkan gelombang seruan di dalam istana. Pada saat ini, hati semua orang mulai bergeming. Jika Yafei tidak melangkah maju untuk menekannya tepat waktu, kemungkinan kepanikan ini akan meledak. Yunfu dan Yunsu tidak tinggal diam setelah mengalahkan primer Tengshan. Meskipun mereka telah sangat menghabiskan douki di tubuh mereka tidak dapat memulihkan diri saat ini. Oleh karena itu, setelah primer Tengshan mendarat di tanah dan kehilangan kemampuan bertarungnya, kedua orang ini segera menggerakkan tubuh mereka dan menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran di mana Hai Bodong berada di tengah-tengah seruan seluruh kota. Semua orang tahu bahwa jika dua Dou Huang dan dua Dou Uang bergandengan tangan, bahkan seseorang dengan kekuatan Hai Bodong pasti tidak akan mampu melawan mereka. Hanya masalah waktu saat Hai Bodong kalah. Apa yang mereka prediksi ternyata tidak salah. Tidak lama setelah Yunfu dan Yunsu bergabung dengan lingkaran pertempuran, Hai Bodong, yang awalnya menyerang dan bertahan dengan baik, dengan cepat turun ke posisi yang tidak menguntungkan dan tanda-tanda yang mengancam muncul. Ekspresi beberapa orang di beberapa bagian ibu kota juga benar-benar tenggelam saat mereka menyaksikan situasi di langit. Keajaiban yang mereka harapkan tidak terjadi. Tatapan Jialau dengan tegas menyaksikan pertempuran satu sisi di langit dari menara tinggi kota kekaisaran. Tangan kanannya yang keriput mengeluarkan suara retak. Sesaat kemudian, bagaimanapun, ketika dia mengingat orang yang menakutkan di sekte Misty Cloud, tubuh Jialau sekali lagi menjadi lemah. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk mengalahkan raungan tua itu di dalam sekte Misty Cloud. Jika dia turun tangan dan membantu Hai Bodong hari ini, kemungkinan sekte Misty Cloud akan mengarahkan pedang pada keluarga kekaisaran besok. Yao Ye, yang mengenakan gaun ungu hitam sambil berdiri di belakang Jialau, juga melihat pertempuran di langit yang jauh. Bagian belakang giginya mengatup erat di bibir bawahnya yang merah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sekali Hai Bodong dikalahkan, klan primer akan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan hari ini. Pemimpin dari 3 klan besar di kekaisaran ini akan dilenyapkan sepenuhnya. Setelah klan primer dihancurkan, siapa di kekaisaran yang berani melangkah maju dan bersaing dengan sekte Misty Cloud karena mereka akan menjadi lebih sombong karena ini. Hai Bodong akan segera kalah. Tiba-tiba, Jialau perlahan mulai berbicara dengan kepahitan. Dia secara bertahap menutup matanya. Di masa depan, kekaisaran Jiama akan menjadi bagian dari sekte Misty Cloud. Langit yang jauh tampak menjadi sunyi saat Jialau mengucapkan kata-kata ini. 4 sosok manusia menyerang satu demi satu. Energi mengerikan yang bergabung bersama adalah sesuatu yang akan menyebabkan Hai Bodong terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, saat tinjunya bergerak, aura itu benar-benar terkunci pada Hai Bodong. Oleh karena itu, serangan gabungan dari keempat orang ini adalah sesuatu yang tidak lagi bisa dia hindari. Pada saat ini, semua pandangan di seluruh kota terkumpul di langit. Bahkan pertarungan di Manor telah berhenti pada saat ini, beberapa orang bermata tajam samar-samar dapat melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terkandung di wajah Hai Bodong. Seluruh tubuh Yao Ye menjadi sedingin es saat dia melihat pemandangan di langit. Klan primer telah tamat hari ini. Segera setelah itu, mungkin giliran mereka. Tiba-tiba peluit terdengar jelas dari jauh sementara banyak orang yang linglung. Peluit awalnya terdengar samar, muncul sesekali seolah-olah tidak ada.
Sesaat kemudian, itu tiba-tiba bergemuruh di seluruh kota seperti guntur dari langit. Jialau, yang awalnya menutup matanya dengan putus asa di menara tinggi tiba-tiba membuka matanya saat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah suara gemuruh itu berasal. Aura yang bahkan menyebabkan dia merasa agak tertekan di lokasi itu mengalir di udara dan menuju dengan kecepatan kilat. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan jantungnya tiba-tiba mengembang adalah aura ini memiliki perasaan yang familiar. Jialau terkejut sesaat. Matanya tiba-tiba melebar saat tubuhnya bergetar dengan kekuatan besar karena kegembiraannya. Bahkan suaranya terdengar bergetar. Aura ini, apakah dia? Orang itu, apakah orang itu benar-benar telah kembali? Secara alami, Jialau bukanlah satu-satunya yang menemukan datangnya guntur bergemuruh yang jelas tiba-tiba. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah tercengang saat mereka melihat ke arah suara raungan itu berasal. Namun, selain Ketua Asosiasi Alkemis, FAMA, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun douki yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan. Sejak kapan orang yang begitu kuat muncul di kekaisaran Jiama? Kecepatan petir berwarna perak ini begitu cepat hingga menakutkan. Bahkan segelintir orang elit Do Uang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Akhirnya, cahaya itu menyala dan sosok manusia yang seluruhnya tertutup api hijau giok muncul di medan pertempuran di langit dengan cara seperti hantu. Tempat yang dia tempati secara mengejutkan di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang mencolok itu muncul di langit, orang-orang di seluruh kota di bawah mengeluarkan teriakan khawatir. Dari tampilan situasinya, sepertinya raungan yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi terpana. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 orang lain yang mengunci dirinya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera mencapai pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal orang ini. Dia hanya bisa berteriak, "Teman, hati-hati dengan serangan mereka." Sosok api hijau giok tidak berbalik di hadapan teriakan nyaring Hai Bodong. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya secara acak. "Kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan sekte mistik Lau? Kamu cari mati." Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat mengetahui niat orang ini dan wajah mereka segera berubah muram. Saat teriakan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat langsung melonjak. Suara dengungan angin deras yang tajam bergema di seluruh kota, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari 2 Do Huang dan 2 Do Uang memiliki kekuatan yang bahkan hanya bisa dihindari oleh Jia Xingtian. Namun, sosok manusia api hijau giok itu tetap ada di langit. Ekspresinya serius, tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang yang tiba-tiba muncul ini tidak terlalu memaksakan diri? Harus diketahui bahwa lawannya bukanlah orang kuat biasa tetapi 2 Do Huang dan 2 Do Uang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar S. Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang-orang biasa di bawah. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari tampilan kecepatan menakutkan yang ditunjukkan orang ini sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia tetap memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, ia bodoh melakukan ini. Apakah orang yang begitu kuat itu bodoh? Jawabannya jelas, tidak.
Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Yundu dan 3 lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Tinju bercahaya yang menakutkan itu melesat menuju sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang. Udara terbang ke segala arah dimanapun kepalan tinju itu lewat, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Seseorang dengan api hijau giok akhirnya bereaksi ketika tinju bercahaya yang menakutkan itu hendak mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan terulur. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, tiba-tiba meletus di tengah teriakan rendah dan dalam. Sebuah batu tampaknya telah terlempar ke udara di sekitar tepat saat kepalan tangan itu akan dilepaskan, membentuk gelombang demi gelombang riak. Kedua tinju itu bergetar dan bertabrakan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya untuk sementara hening sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinjunya terpisah saat bersentuhan di depan banyak tatapan. Sosok manusia api itu bergoyang sedikit sebelum mundur beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yundu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang di mata yang terkejut ke seluruh kota. Mereka terbang mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Yundu dan 3 orang lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan dengan menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Terlepas dari apakah itu bangsawan klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Pemandangan beberapa saat lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh 2 Dou Huangs dan 2 Dou Uang dengan kekuatan sendiri. Sepertinya hanya Yun Shan saja yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jia Ma yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yun Shan. Kalau begitu, siapakah ahli misterius ini yang terbungkus dalam api? Pada saat ini, ada banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka untuk mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak berhasil. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan Yundu dan 3 lainnya tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menyerang balik mereka. Keheningan berlanjut di kota ini sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. "Siapa kamu? Tolong beritahu kami namamu." Yundu dan 3 orang lainnya bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota Kekaisaran. Mengapa sekte mistik laut sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang begitu kuat telah muncul di dalam Kekaisaran? Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa sekte mistik laut masih mengkhususkan diri dalam menindas orang lain. Gugusan api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya mengeluarkan tawa yang jelas. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut ketika mereka mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini belum terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya akan terkejut melihat betapa mudanya ketika mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Ya Fei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di kediaman di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku. Mereka sedikit melebarkan mulut mereka dan perlahan menoleh untuk bertukar pandang satu sama lain. Sebagai orang tua, Hai Bodong tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun. Jangan berpikir kalau kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kita berempat tidak dapat melakukan apapun padamu. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jia Ma yang berani memprovokasi sekte kami. Ekspresi Yundu menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara tegas ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. Kamu harus mengungkapkan dirimu jika kamu memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu bukanlah hal yang dilakukan seorang ahli.
Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar teriakan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang tersisa di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, tempat percakapan pribadi baru saja pecah, sekali lagi menjadi sangat sunyi ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan memandang ke langit tanpa berkedip. Semua orang ingin tahu siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pikiran ini. Kedua belah pihak yang bertempur di dalam istana klan primer, mereka yang berada di kota kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Nalan, klan MU, orang-orang dari semua tempat ini menatap tajam ke langit dengan mata besar. Nyala api pada sosok manusia api berangsur-angsur menghilang di bawah mata, banyak tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Yafei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak familiar dari klan primer. Tangan halusnya tanpa sadar menutupi mulutnya. Kabut melonjak di mata cerah itu karena kegembiraannya. Ini benar-benar dia. Dia telah kembali. Nyala api akhirnya menghilang sama sekali setelah suara kecil. Pria muda berjubah hitam yang membawa pedang berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. Hahaha, sudah 3 tahun. Sekte Mistik Laut, aku Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk membalasmu. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.